misalkan perubahan itu menurut saya sendiri ya emang ya karena letak geografis Indonesia yang memang banyak sekali gunung atau misalkan laut kan, jadi emang lebih itulah maksudnya lebih bervariasi. Kalau dari kakak sendiri kira-kira penyebab perubahan iklim itu dari apa kak? Dari faktor manusianya kah atau dari alamnya? Yang paling utama sih pasti alam, yang kedua pasti manusia juga, karena kan mungkin yang sekarang ya tau lah kali itu dulu mungkin kayak gedung-gedung belum banyak, terus lahan kosongnya banyak perkebunan juga, sawah juga banyak, sekarang perumahan udah dibangun semua, jadi ya buat ruang buat pepohonan juga udah makin sedikit berkurang ya pasti globalisasi. Kalau misalnya dampaknya sendiri tuh kayak gimana kak? Kayak misalnya dampak dari segi ekonominya atau dari segi kesehatan? Kalau kesehatan sih pasti ngaruh ya, karena kan yang pertama untuk oksigennya kita berkurang, ya kan. Kalau misalnya ekonomi harusnya sih maju, karena banyak betul industri semua makin berkembang, terus ya mungkin buat apa namanya pengangguran mungkin sedikit karena banyak lowongan kerja kayak gitu. Industri baru kayak misalnya di pantai-pantai, kalau misalkan kita lihat di selatan mungkin pantainya bagus-bagus, tapi kalau di utara itu semua pabrik, betul semuanya sampah, nggak ada pantai. Kira-kira kalau dari Mas Adli apa sih yang kira-kira bisa dilakukan untuk mengurangi? Kalau buat mengurangi ya pasti harus banyak sosialisasi juga sih, ya pasti sama juga kayak generasi muda yang emang benar-benar kayak misalkan contoh yang minimal banget sih ada buang sampah sembarangan. Terus kalau misalnya emang membangun gedung-gedung atau membangun lahan-lahan kosong yang tadi buat oksigen kita, ya kita tanamin lagi di tempat lain. Jadi dari kesadaran diri. Balik lagi kesadaran diri masyarakatnya. Mungkin kalau misalnya Cirebon menurut saya masih ada istilah di kita. Jadi bukan terlalu yang semuanya bangun terus-terusan habis semua. Jadi ada di mana beberapa area-area tertentu yang memang boleh dibangun. Nah, menjaga itu. Ya kalau misalkan jadi kalau di pantai, emang saya kan dari pantai ya, dari pantai sendiri. Ya emang kalau di pantai juga nggak bisa kayak gitu. Semuanya dikelola sama kita. Kalau misalnya dari bencana itu yang sering di pantai kalau pribadi itu Pasti banjir pasti, karena ya kita nggak bisa ngapa-ngapain kalau banjir. Yang pertama ya mungkin ya harusnya mangrove ditanamin lagi tuh, karena mangrove udah habis semua kan, semua kan dibikin semua dari dok-dok kapal-kapal semua udah dibikin semua. Dulu masih ada garis pantai yang di Cirebon, sekarang nggak ada, semuanya semua dibikin ke apa ya, tiga lapang. Kalau dari Cirebon sendiri yang saya tahu mangrove itu Kalau yang saya tahu sih ada di Mundu, itu udah ditanamin mangrove juga dan ada wisatanya situ, sama di Barokopal juga. Tapi kalau di yang lainnya kayaknya nggak ada sih, semuanya fokus di Mundu. kira-kira dari kakaknya ada harapan nggak sih kak buat pemerintah buat ngatasi perubahan iklim itu? Kalau misalnya harapan sih pasti ada lah ya kan. Ya kalau misalkan saya sendiri warga Cirebon, kalau harapan ya pastinya banyakin terbuka hijau lah. Biar kalau misalkan kayak di Bandung kan, walaupun banyak pembangunan, tapi semua jalan pokoknya gede-gede. Tetap adem ya jadinya. Adem di Cirebon, walaupun mendung juga kadang-kadang dahan. Iya, masih gerah lah ya. Iya, karena emang nggak ada pohonnya ada, cuma kecil-kecil. Sedangkan warganya banyak, mobil penontonnya banyak, apalagi Pantura. Iya, benar. Saya sih gitu sih. Kalau misalnya mau pembangunan besar-besaran ya apa ya itu mbak, balik lagi ya, itu juga buat kita juga kan. Tapi harus dipikirkan. Betul, harus seimbang lah buat kedepannya biar semuanya jalan. yang dari kami. Siap. Makasih banyak kak. Ya, makasih. Semangat. Ini ada brosur, mungkin boleh buat dibaca-baca. Oh, siap. Sama ada. Oh, Makasih ya. makasih. Sebenarnya